Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrini Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrini Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi
Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin ila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Satari wa sawabin ila ruhi al-mukarram kutubi Sayyidina kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin al-Malik as-Satari as-Sahid wa sawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Mukhlisin rahimakumullah wa sawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jama' Suwari Waliullah Kudusullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puji kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir di makom wali Allah. Yang kami muliakan Tuan Guru Muhammad Susianto Al-Malik selaku pembimbing bagi kami semua. Di sini kakek Malik memberikan amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah ba'da maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari Syahid wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina wa Barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Suwari Waliullah Kudusullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan nikmat, yaitu kesehatan, sehat iman, sehat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kepada Tuan Guru kita Muhammad Susianto Al-Malik, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan sehingga bisa selalu menasihati kita. Dan yang saya hormati kepada Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya ada salah dalam penyampaian, mohon untuk dibenarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini
bisa bermanfaat nantinya di dunia maupun di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran diterangkan, wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul kepada kita semua, yaitu tentang orang-orang yang belajar tetapi tidak memiliki guru, yaitu tidak memiliki wasilah. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang berguru kepada setan. Maka di samping itu terdapat di dalam rukun takwa, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul sementara kita tidak menjumpai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita semua, yaitu ikutilah para pewarisku, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Tetapi di zaman sekarang ini banyak yang disebut dengan ulama. Maka banyak orang yang bertanya, ulama yang bagaimana, kan begitu. Tetapi di situ kata Rasulullah, nanti ada 73 firqah, yaitu Islam terbagi menjadi 73. Dan di situ yang selamat hanya yang seperti aku, kata Rasulullah. Maka bersyukurlah kita semua sudah berwasilah kepada waliullah, yaitu kakek guru kita, kakek Malik. Maka kata guru kita, bagaimana kita mencintai daripada Allah? Tanda kita cinta kepada Allah, maka pakailah sifat Allah, kan begitu. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kan begitu. Maka ketika kita di dunia ini seperti semut ibaratnya, ketika semut itu berusaha untuk mengambil daripada air teh di gelas, demi mengambil air manis teh di gelas, sehingga dia tenggelam dan mati di sana. Maka apa artinya? Semut itu mengambil daripada kenikmatan hidup yang hanya sementara. Maka itulah adalah sifat hewan. Kata kakek guru kita, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa apabila di dunia ini kita memakai daripada sifat hewan, nanti kita di sana akan menjadi hewan. Maka ketika kita memakai daripada sifat setan, yaitu sombong, riya, takabur, ingin dipuji, maka kita akan kembali kepada setan, kan begitu. Maka kata kakek guru kita, pakailah sifat Allah, kan. Sekurang-kurangnya kita memakai, yaitu 2 sifat, kasih dan sayang. Sebagaimana kasih seorang ibu kepada anaknya, sebagaimana sayang seorang ayah kepada anaknya, beliau seorang ayah yaitu mencari nafkah untuk anaknya, tidak peduli walaupun sakit, walaupun hujan, walaupun panas, dia tidak akan peduli daripada itu semua. Walaupun anaknya kadang tidak nurut kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, tetapi apakah beliau itu membenci
Kan tidak begitu. Maka wali di dunia ini, kata kakek Malik, ada dua, yaitu wali dunia dan wali akhirat. Wali jasad kita yaitu ibu dan bapak kita, yang melahirkan kita yaitu ibu kita. Dan wali akhirat nanti yaitu guru kita, kan begitu, wali jiwa kita. Maka beruntunglah kita semua masih menyambung daripada tali wasilah itu tadi. Maka kata kakek Malik, di situ dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk memakai daripada sifat Allah. Maka usahakan untuk diri kita semua untuk istiqomah, untuk memegang erat daripada tali wasilah itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah selalu dalam mencari ilmu Allah, selalu dalam menaati daripada patuh terhadap wali kita, yaitu wali akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kesehatan iman kita, kesehatan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada wali kita, ibu bapak kita. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila nanti ada salah dalam penyampaian, mohon untuk dibenarkan kepada Tuhan Guru kita. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya bersama-sama. Dan untuk menambahkan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik dan meluruskannya, kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Susianto Al-Malik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi arsala bil huda wa dinil haq lisirahu kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dibarakatillah ala syafatin Nabi Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sawabina ala waruhaniya al-muqaram kakek Sayyidina wali Allah Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Sattori As-Sahid wa sawabina ala waruhaniya Sayyidina ashabi rotibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jamak Suwari wali Allah Qudusullah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih terpilih kembali untuk mendatangi yaitu makom para wali Allah, guna untuk melaksanakan suatu kewajiban perintah daripada leluhur kita melalui daripada wali-wali kita, terutama untuk melaksanakan sholat-sholat fardu seperti maghrib berjamaah. Lalu nanti kita mengamalkan amalan yang menjadi satu kewajiban kepada kita, yaitu hukum halwat. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, Allah senantiasa mencurahkan kesehatan kepada kita semua, mengkuatkan iman dan Islam dalam diri kita, menjadi dasar pokok pondasi kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita aturkan kehadirat baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengharapkan pertolongan syafaat daripada beliau, juga keluput juga kita mengharapkan sawab doa dari pewaris-pewaris Nabi kita. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada Nabi.
Mudah-mudahan kita senantiasa mempunyai dua setempel ini, bisa kita menuju yaitu kembali kepada Allah. Alhamdulillah, yang kami muliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakek tuan guru kita wali Allah Al-Mukarram Sayyidina Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, sebagai bapak jiwa kita, sebagai pimpinan Satari As-Sahid yang mempicu agar kita bisa kembali kepada Allah dengan cara mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh beliau. Yang saya hormati kepada orang-orang tua yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Tadi kita telah mendengarkan tuan guru kita mengingatkan kepada kita semua yaitu pentingnya berwasilah dan menegakkan sifat-sifat yang datang daripada Allah. Memang diingatkan kepada kita yaitu di surat Al-Maidah yang dibacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu ilahi wasilah. Hai orang-orang yang beriman atau bertakwa, ya, kita suruh bertakwa kepada Allah dan carilah wasilahmu, wasito menuju kepada Tuhan. Disinilah letak kepada diri kita untuk mencari seorang wasilah atau mencari seorang guru, ya, agar kita mendapatkan satu ilmu yang itu untuk kebutuhan kita di akhirat nanti. Tetapi perjalanan kita mencari ilmu atau ingin menuntut ilmu ma'rifatullah terlampau banyak, yaitu suatu rintangan dan tantangan, ya, suatu rintangan dan tantangan. Tadi kita mendengar bahwasanya tuan guru kita memberitahukan kepada kita bahwasanya kakek Malik juga mengajarkan kita tentang masalah sifat. Saya ambil garis besarnya tentang masalah sifat. Dalam diri kita ini ada tiga lapisan, ya, Allah, Muhammad, dan Adam. Sejatinya kita adalah Allah, sifat daripada Muhammad, perwujudan daripada Adam. Lapisan inilah yang menghantarkan kita bisa kembali kepada Allah. Ketika kita bisa menjadi qamadamullah, kita bisa memakai sifat daripada Muhammad, jati diri sebenar kita adalah Allah. Nah, karena lapisan itu adalah asal usul diri kita sebenarnya, karena kita dulu Allah. Maka tiga unsur inilah ketika kita mengikuti satu aturan yang ditetapkan oleh wali kita, insya Allah, ya, itu adalah sejarah. Kalau kita ambil tarekat ini, setempel daripada wali-wali, karena tiga setempel itu yang harus kita cari, kan itu. Itulah lapisan. Maka kalau kita ambil satu sifat, jadikan diri kita seperti sifat Muhammad, ya, perwujudan daripada Adam. Nah, jadi intinya di dalam diri kita ada tiga unsur, Allah, Muhammad, dan Adam. Karena sejati diri kita adalah Allah. Tetapi untuk mencapai tingkatan ini, ya, ada satu penyebab, kembali kepada sifat. Bukan sifat Allah, bukan sifat Muhammad yang kita pakai, tapi tiga unsur itu juga yang menghancurkan kita, yaitu jin, setan, dan iblis. Sama ini, tiga unsur ini, Allah, Muhammad, Adam. Yang menghancurkan kita tidak bisa mengenal diri sebenar diri kita karena sifat jin, setan, dan iblis yang selalu mengerongrong kita. Sifat iblis itu, sifat jin, ya, jin itu cara polanya menghancurkan melalui otak pikiran kita agar kita mempunyai sifat licik dan picik.
Itu cara kerja jin menghantam diri kita melalui pikiran kita. Maka ketika kita memakai sifat daripada jin tadi itu, sifatnya licik dan picik, disitulah letak korin jin ada pada diri kita. Jadi ketika itu kita pakai, ya jelas berarti yang kita pakai bukan unsur Allah, tapi unsur daripada jin. Lalu yang kedua, setan. Ya, setan itu merorong diri kita tuh melalui sifat. Ya, maka sifat itu tergantung apa yang kita kerjakan. Ketika kita memakai sifat orang gila, walaupun kita nggak gila, berarti kita memakai sifatnya orang gila, sifatnya, tapi kita nggak gila. Ya. Jadi menentukan diri kita itu melalui sifat. Ya. Ketika kita memakai sifat kasih dan sayang, berarti sifat Allah kita pakai. Ketika kita memakai sifat setan, berarti kita setan. Karena setan menghancurkan diri kita agar kita selalu berbuat maksiat. Itulah cara kerja setan menghancurkan diri kita melalui daripada sifat. Ya. Maka ketika sifat yang kita pakai adalah sifat setan seperti maksiat, berarti ciri-ciri itu ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, sifat iblis. Ya, sifat iblis ini sudah kita ketahui. Ya, dia itu dulunya itu ya malaikatullah. Ya. Karena dia itu orang yang angkuh dan sombong, maka iblis itu menghancurkan diri kita melalui hati. Melalui hati cara kerjanya. Maka memakai sifat sombong dan angkuh. Maka ketika iblis suruh bersujud di makom Adam, dia nggak mau. Karena apa? Karena sombong dan angkuh. Alasannya karena dia merasa dia yang paling pertama diciptakan, katanya. Saya yang dari api, Adam yang dari tanah, maka masa saya suruh sujud kepada Adam. Sifat itulah yang menghancurkan Allah memberi gelar yang namanya iblis. Maka perjanjian itu ada pada masa itu untuk mengganggu umat manusia, untuk mengganggu ciptaannya Allah, untuk mengganggu umat-umat daripada nabi-nabi kita. Allah membolehkan saja kamu goda semua umat-umatku ataupun Muhammad, terkecuali orang yang bertakwa saja. Nah, jadi iblis itu menghantam manusia melalui hati agar kita mempunyai sifat keangkuhan, agar kita menjadi orang-orang yang sombong. Ya, itulah lapisan menghantarkan kita menuju gerbang kehancuran. Ya, maka ketiga ini bisa kita hilangkan pelan-pelan melalui dari lapisan yang pertama tadi, Allah, Muhammad, dan Adam. Ya, karena sejatinya kita kembali kepada asal usul mula diri kita. Dari tiga inilah kita bisa kembali kepada Allah. Ya, dulu kalau tuan guru saya memberitahu tentang masalah tiga itu, ya dikatakan Allah itu kata zat, Muhammad kata sifat, Adam kata wujud. Itulah asal usul kita dulunya. Maka kita suruh kembali kepada asal usulnya. Tetapi yang saya katakan tadi, terlampau banyak suatu rintangan dan tantangan untuk mengarah ke situ. Nah, tapi kita bersyukur. Apa kata kakek Malik? Ketika kamu mampu mempertahankan pengajianmu sampai hayat akhir kita, insya Allah, ya, matilah kamu dalam belajar, surga tanpa hisab api neraka. Tetapi dengan catatan jalankan ilmu syahadatnya. Karena kakek Malik sudah minta tolong kepada kita, jalankan syahadatnya. Kan itu, jangan untuk diri kita sendiri, jalankan syahadatnya sekecil-kecilnya kepada keluarganya. Nah, karena itu kakek Malik udah minta tolong kan itu ketika ngaji diri penutupan halifah di rumah saya semalam. Nah, karena rahasia saya itu sangat luar biasa sekali.
Nah, itulah satu keuntungan kepada kita, yang kita punya seorang guru, yang kita belajar ma'rifatullah, agar tujuan kita bisa kembali kepada Allah. Nah, makanya pertahankanlah pengajian kita sampai kapanpun, walaupun rintangan, tantangan, hambatan menghantam kita seperti ekonomi, kesehatan kita, apapun itu Allah menguji keimanan kita. Sampai kemana keimanan kita, ya. Ketika ekonomi hancur, Allah menguji kita, ngajinya jangan ikut hancur, ya. Jangan ikut hancur ngajinya, nanti hancur semua hidup kita nanti, ya. Karena tujuan kita itu ngaji ini ingin selamat, ingin kembali kepada Allah. Maka hukum itu harus kita terapkan, ya. Hukum kita harus terapkan. Ingat loh kata Syekh Qadir Jailani, ya, sholat penting, bukan pentingnya sholat, enggak. Yang penting sholat, yang penting puasa, enggak begitu cara kerjanya. Sholat penting, puasa penting, zakat penting, bukan yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa. Berarti dia nggak dapat ilmu hikmah dalam sholatnya. Kenapa? Yang penting sholat aja kok. Kita kan bukan orang syariat, kita itu udah masuk alam hakikat, ilmu hakikat tadi. Lah kalau yang penting sholat, hancur kita. Yang penting ngaji, yang penting aku ngaji. Ngaji penting, bukan yang penting ngaji. Ngaji itu penting karena ada banyak rahasia dalam satu pengajian. Alah sisu seenengnya hari ya itu bahasanya. Yang penting aku ngaji, yang penting aku nggak metu nang sataria. Nah itu udah salah kaprah kita. Bahasanya ngaji itu penting. Nah itu aja. Sholat itu penting, zakat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, inilah menjadi satu wawasan ilmu kepada kita ke depannya, agar kita memang betul berpegang teguh kepada wasilah kita yang menghantarkan kita, yang mengarahkan kita agar selamat dunia dan akhirat. Nah, maka dari itu kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, apa-apa yang kita kaji pada malam hari ini bisalah menjadi satu tuntunan, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, ya. Jadi sebelum saya tutup, ingatkan kembali, dalam diri manusia itu ada 3 lapisan: Allah, Muhammad, dan Adam. Karena sejatinya kita dari 3 unsur inilah kita bisa kembali kepada Allah. Tetapi yang namanya orang-orang yang selalu ingin menyesatkan itu tidak senang, maka terjadi juga unsur pembentukan jin, setan, dan iblis, ya. Cara kerjanya tadi udah kita kaji. Jin itu cara kerjanya menghancurkan daya pikir kita, otak kita. Setan itu menghancurkan melalui sifat kita. Iblis menghancurkan melalui kolbu diri kita. Kalau sudah kolbu kena, hancur, ya. Karena iblis sejatinya adalah setan sifatnya, jin adalah perwujudan sebenar daripada wujud. Ya, mudah-mudahan bisalah menjadi satu tuntunan terutama kepada diri saya pribadi. Nah, jadi kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Bukan saya lancang menyampaikan satu hukum, namun itulah yang saya ketahui ketika saya duduk di dalam satu torekat ini, menjadi satu bahan kepada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjabaran dari Tuan Guru kita yang begitu gamblang. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan baik. Dan untuk mengambil barokahnya, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Ngadi Al-Malik untuk membawakan doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Hakiologi Ajim Toha Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abdullah Sayyid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulullahi ajmain. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan juhabini amma wa yukaji umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya baliji jalali wal ikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqti wahin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'ala ila yaumidin bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunzilna biha min jamil ahwali wal afwat wa tadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha asal hayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiul qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shahira wa li jatina wa li jadatina wa li masaina wa li asatijatina wa liman hadarana wa liman ghabana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa jihatan fil ilmina wa barakatan rezekina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa mafiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana azi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jalhamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di barakatillah ala syafaati Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isawabillah rohani walillah kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid. Isawabillah rohani walillah sesehatina asabina wa barakatina asabi rabbi kutubi kakek Ablamin Jamak Suari walillah kudusullah Ata ilaular parosidin wa Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum angkuli sahabati Rasulullah azmain al malaikati wala kurabin wala kurabun la hala wala quwata illa billahi aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa zuhurina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu
minkum minal wa minkum taqabbal lillahi ta'ala ya karim.